Assalamualaikum anak-anak. Halo, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Adakah yang tahu apakah itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau mengunyah makanannya 2 kali dan dikenal dengan sebutan hewan pemamah biak. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan herbivora atau pemakan rumput dan daun-daunan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Yang pertama yaitu menelan bahan mentah berupa rumput. Kemudian, yang kedua, mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya untuk dikunyah kembali. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, kambing, jerapah, rusa, dan kijang. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia berbeda dengan sistem pencernaan pada manusia, terutama pada rumus susunan gigi, tipe lambung, dan jenis mikroorganisme yang membantu proses pencernaannya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan cari tahu apa saja organ atau alat-alat pencernaan pada hewan ruminansia. Ada berapa sih alat pencernaan pada hewan ruminansia? Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan alat-alat pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama yaitu mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung tipe poligastrik. Pada ruminansia ada 4 bagian lambung yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kemudian ada usus halus, usus besar, dan anus. Kalian sudah mengetahui alat-alat pencernaan pada hewan ruminansia. Sekarang kita akan mengetahui fungsi dari organ-organ tersebut. Seperti yang kalian sudah ketahui sebelumnya, salah satu hewan ruminansia adalah sapi. Maka dari itu, dalam video ini Ibu akan menjelaskan proses pencernaan pada sapi. Secara umum, prosesnya sama dengan hewan ruminansia lainnya. Yang pertama yaitu rongga mulut. Pada rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan makanan. Di dalam mulut terdapat organ pencernaan seperti gigi, lidah, dan saliva atau liur. Gigi ruminansia terdiri dari gigi seri yang berfungsi untuk menjepit dan memotong rumput. Lalu, ada gigi geraham untuk mengunyah atau memecah rumput. Ruminansia tidak memiliki gigi taring. Selanjutnya, ada lidah yang berfungsi untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke kerongkongan. Kemudian ada saliva, yaitu cairan berupa enzim yang dihasilkan oleh kelenjar usus pada sapi yang disalurkan menuju ke mulut. Saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya, organ pencernaan yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan yang sudah dikunyah hanya melewati saluran esofagus tanpa melalui proses pencernaan apapun. Hal ini terjadi karena esofagus pada ruminansia umumnya berukuran pendek, tapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan yang ditelannya. Selanjutnya, organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung ruminansia terdiri dari 4 bagian sehingga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama,
berfungsi untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali ke mulut. Selain itu, lambung juga berfungsi untuk proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase untuk mengubah zat selulosa dari rumput. Sekarang, kita cari tahu fungsi dari tiap-tiap bagian lambung ruminansia. Yang pertama yaitu rumen, atau disebut juga perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan makanan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan akan dicerna sehingga menjadi bubur halus dengan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Setelah dari rumen, makanan akan diteruskan menuju ke retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicampur dan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar yang disebut bolus. Pada saat hewan istirahat, bolus tersebut akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah lagi. Setelah makanan berada di mulut untuk dikunyah yang kedua kalinya hingga halus, lalu makanan akan ditelan kembali menuju ke omasum. Di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Dan yang terakhir adalah abomasum. Abomasum atau disebut juga perut masam karena lambung abomasum bersifat sangat asam, sehingga dapat membunuh bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Bakteri yang mati tersebut akan dicerna dan menjadi sumber protein bagi sapi. Di abomasum masih terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim selulase. Zat selulosa dari rumput diubah menjadi asam lemak dan menghasilkan biogas berupa metana. Itu kenapa kotoran sapi memiliki bau. Nah, anak-anak, setelah melewati seluruh fase pencernaan di lambung, makanan akan bergerak menuju ke usus halus. Di usus halus, asam lambung akan dinetralkan. Kemudian, makanan akan bercampur dengan enzim-enzim yang berasal dari hati dan pankreas sehingga menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan yang sudah dihasilkan akan mudah untuk dicerna dan diserap. Sari-sari makanan yang diserap akan diedarkan ke seluruh tubuh sebagai energi. Tahukah kalian, panjang usus halus hewan ruminansia lebih panjang dibandingkan dengan hewan karnivora loh, yaitu bisa mencapai 40 meter. Selanjutnya, sisa-sisa pencernaan dari usus halus akan dibawa menuju ke usus besar. Pada usus besar terjadi proses pembusukan sisa-sisa atau ampas makanan oleh bakteri. Selanjutnya akan dibuang melalui anus. Anus merupakan lubang tempat pengeluaran kotoran atau feses. Sekarang kalian perhatikan proses pencernaan hewan ruminansia berikut. Hewan ruminansia akan memasukkan makanan berupa rumput melalui mulut, kemudian dikunyah dengan cepat, lalu masuk ke dalam kerongkongan menuju rumen untuk dicerna secara halus dengan bantuan dinding otot rumen. Dari rumen, makanan akan diteruskan menuju ke retikulum untuk dicampur dan dibentuk menjadi bolus sebelum dikeluarkan kembali ke mulut dan dikunyah untuk kedua kalinya. Kemudian, makanan akan ditelan kembali masuk menuju ke omasum, lalu diteruskan ke abomasum. Makanan bergerak menuju usus halus, diserap sari-sarinya, dan ke usus besar, lalu menuju ke anus. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tahapan pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Untuk lebih memahami, mari sama-sama kita ulangi prosesnya. Makanan akan masuk ke dalam rongga mulut, lalu disalurkan melalui kerongkongan atau esofagus menuju ke lambung rumen, lalu ke retikulum. Dari retikulum, makanan akan dikeluarkan kembali menuju ke mulut,
lalu makanan akan dikunyah untuk kedua kalinya, lalu masuk kembali melalui esofagus, menuju ke omasum, abomasum, lalu menuju ke usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik penjelasan dari Ibu. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.